Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam isi Nusantara. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di channel tentang mengulas, mengupas apapun hal mistik, benda mistik dan bertuah di Nusantara kita ini. Baik, kita ada samban ya, samban ratu, dan ini jenis mustika gali-galipan ya. Jadi saya buatkan video ini khusus untuk pemahar ya, pemahar kita yang dari Malaysia. Jadi beliau sedang mencari sebuah mustika jenis gali-galipan ya dan samban ya. Oke, kita mulai dulu dari mustika gali-galipan ya. Jadi ini sebetulnya koleksi pribadi saya. Biasa saya gunakan kalau misalkan ada perjalanan spiritual di hutan, dan saya biasa mendeteksi hal keberadaan pusaka, mustika atau benda yang terpendam ya yang ada di alam. Saya menggunakan media ini ya, gali-galipan. Jadi sebetulnya untuk jenis gali-galipan ini bukan tembus pandang ya. Jadi dia itu memberikan efek naluri ya, insting kita supaya lebih peka, lebih kuat terhadap apa yang kita cari. Nah ini jenisnya gali-galipan ya. Kita buka ya, bismillah. Nah ini ya. Jadi memang agak sedikit sulit fokus ya. Biasanya kalau kamera mengarah ke telapak tangan itu dia akan fokus dengan sendirinya, tapi ini agak-agak buram gitu ya, karena aura dari sekitar mustika tersebut menyebar ya. Jadi ini sekitar sini tuh ada kepadatan suatu energi ya, dan ini bentuknya ya, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil ya, dan dari segi warna pun agak berbeda ya. Jadi kalau yang besar ini warnanya agak-agak lebih tua ya, lebih tua sedikit. Kalau yang kecil ini warnanya masih tergolong lebih muda ya. Ini mohon maaf ya kalau ngeblur ya, soalnya efek dari energi pada mustika tersebut ya. Biasanya kalau yang benda di telapak tangan itu bisa otomatis ya, dia itu akan fokus ya. Tapi kali ini mungkin ada kendala dari energinya ya. Coba saya jauhkan. Nah ini nih udah mulai kelihatan ya. Jadi yang namanya gali-galipan itu biasanya dia itu akan sepasang ya, berbeda dengan kencana lipan ya. Jadi kalau kencana lipan itu kan didapatkan dari kepala lipan tersebut ya, dari mahkota tersebut ya, itu didapatkan dari pesugihan lipan ya. Kalau untuk gali-galipan ini didapatkan dari mulut sang lipan tersebut ya. Dan ini tuh sejodoh ya. Jadi kalau bahasa istilahnya ini cowok dan ceweknya mungkin ya, kalau dari bahasa ngetren itu. Nah jadi mustika ini sudah saya selaraskan ya dengan sambannya khusus untuk pemahar kita yang di Malaysia ya. Jadi Senin kita akan mulai transaksi, mudah-mudahan ya bisa kita realisasikan ya. Dan ini akan saya coba dulu ya untuk energinya, karena sebelum kita kirim kita coba dulu ya energinya, supaya nanti tidak bertanya-tanya gitu ya, apakah ini betul tidak ada energinya, atau misalkan apakah ini bisa dites itu. Sebetulnya kalau benda yang dari alam ini bisa saja dites, hanya tidak bisa untuk semua, karena kita memerlukan penyelarasan ya. Jadi misalkan ini bisa sama saya dites, nah belum tentu sama orang lain. Jadi kita harus bisa koneksi dulu. Nanti saya kasih tahu tata caranya khusus untuk pemahar yang di Malaysia. Nanti saya berikan tata caranya, karena saya juga dulu ketika pertama mendapatkan ini harus melalui proses penyelarasan dulu. Nah tapi untuk penyelarasan itu hanya 3 malam saja, dan untuk setiap satu malamnya itu kurang lebih 1 jam kurang lah kita pendekatan terhadap energinya. Dan kita juga merasa lebih asik loh kalau menurut saya. Jadi kita bisa mengenal satu energi pada satu benda tersebut. Kita bisa melakukan sensasi energinya, bisa mengenal dengan auranya. Nah nanti lama kelamaan kita akan melakukan suatu koneksi ya, koneksi batin, koneksi energi ya. Oke, ini saya masukkan dulu ya ke dalam wadahnya. Saya sengaja nyari ya ini wadahnya supaya bisa dipakai untuk kegiatan apa saja. Jadi ini sifatnya bisa dikalungkan ya, seperti ini ya. Nah, kalau ini samban ratu ya. Tadinya sama saya mau saya kasih samban yang lain gitu ya. Hanya sesepuh saya bilang, udah kasih yang bagus aja gitu. Jadi ini sebetulnya milik saya pribadi ya. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting saya amanah ya. Saya memberikan yang terbaik. Tetap saya memberikan yang terbaik untuk para pemahar kita ya. Dan ini semalam saya kasih makan ketan hitam, ketan putih, beras merah yang ditumbuk, lalu ditaburi kasih minyak kelapa ya. Nah ini jenisnya samban ratu. Ini dulunya masih kecil loh ini ukurannya. Jadi belum sebesar ini loh ukurannya. Jadi kalau menurut saya
ini pertumbuhannya lumayan agak cepat ya. Dan kalau kita apa ya, sengaja megang ini, kadang-kadang ada satu titik di seluruh tubuh kita atau di mana gitu ya, ada satu titik yang merasa seperti gatal, tapi nggak apa-apa, nanti hilang sendiri. Ini saya coba ya. Jadi ini kalau mau ngetes, saya memberikan tips ya kepada pemahar saya yang di Malaysia nanti. Kalau untuk ngetes ini, kalau bisa gitu ya, digabungkan aja pengetesannya, karena ini sudah saya selaraskan keduanya melalui penyatuan. Jadi kalau misalkan kita mau bawa kemana-mana, ya bawa dua-duanya gitu ya. Ini aman, insya Allah nggak ada pantangan ya, aman tanpa pantangan, boleh dibawa kemana-mana ya. Oke, kita di sini ada ini ya, apa, silet. Sebentar, saya coba dulu. Nah, ini saman saya pegang ya, tajam ya dari ujung ke ujung ya, jadi real ya, nyata ya. Nah, nanti ketika proses penyelarasan atau penyatuan, khusus untuk pemahar tuan yang ada di Malaysia, saya memberikan tips ya, ketika untuk pengetesan kita jangan membawa nafsu ya. Jadi hilangkan nafsu ingin pamer, hilangkan nafsu ingin apa, ibaratnya mah jago atau apa. Kita polos aja, pikiran kita polos, hati kita polos, niatkan kita hanya sebatas ingin mengetahui energi pada mustika dan samban tersebut ya. Kita koneksi dulu ya. Jadi kita belajar koneksi itu melalui apa, penyatuan kita ya. Jadi kita fokus, kita konsentrasi, satukan energi, satukan rasa, baru kita coba. Dan kalau bisa bacakan kuncian penyelarasannya, nanti saya kasih tahu bacaan kuncian untuk penyelarasannya. Bismillah. Kita ambil dulu rambut sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sebentar, supaya lebih enak dilihatnya ya. Nah ini ya rambutnya ya. Jadi kita jangan terbawa nafsu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik rambutnya pelan-pelan, jangan ditarik keras-keras ya, nanti itu unsurnya memaksa ya. Jadi kita harus apa ya, tenang, harus tenang kitanya. Bismillah. Nanti kalau misalkan udah ada rambut terasa seperti keras, seperti induk, baru kita coba ya. Aman ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau kita mau ngetes anti cukur, kita jangan terbawa nafsu ya, jangan terburu-buru, jangan terbawa nafsu, jangan kita memaksa ya. Jadi energinya berjalan dengan sendirinya seperti air mengalir ya. Tenang aja, tenang. Jangan kita paksakan. Karena ini tajam loh. Kalau biasa logika saya. Ini tajam. Rambut itu kan tipis. Kalau digores gitu kan pasti kan putus ya. Itu karakter dari anti cukur. Tapi kalau kita paksakan, kita memaksa, itu udah beda lagi itu. Nah ini ya. Memang kita tekan, tapi kita tekani sewajarnya ya. Jangan kita memaksa seperti kita berkelahi gitu maksudnya ya. Jadi kita nggak nantang gitu karakternya gitu. Tuh. Aman ya. Nah, jadi seperti itulah cara kita supaya untuk koneksi ya. Jadi jangan kita paksakan energinya, supaya nanti ke kitanya pun energinya ngalir ya. Kalau misalkan ke tangan ya, ini tangan. Bismillah. Kita bacakan kuncian penyelarasannya supaya kita lebih sinkronisasi ya. Bismillah. Pelan aja, pelan. Jangan kita paksakan. Jadi licin loh, ini rasanya licin loh. Tenang. Jangan panik gitu ya. Kalau panik ya itu bahaya loh. Nanti kalau sampai jebol kan sayang gitu ya. Kita memang harus belajar ya. Intinya apa ya, kita melatih koneksi aja, jangan sampai kita teledor gitu kalau dari yang seperti ini gitu, karena ini kan sifatnya dari alam ya, alami bukan isian ya. Jadi kita yang harus bisa mengoneksikan diri kita kepada sarana tersebut. Dan saya memberikan sekali lagi ya, saya berikan tips ya kepada tuan kita pemahar yang di Malaysia. Sarana ini kalau ketika ingin dites harus dibawa keduanya ya. Jadi karena ini sudah saya melakukan penyatuan, saya lakukan proses penyelarasan, jadi ini keduanya harus dibawa ya. Kita coba ya untuk anti tembaknya ya. Sebentar ya. Ini saya lepas ya. Kebetulan saya di sini sedang sendirian. Teman-teman saya lagi pada perjalanan spiritual, ketinggalan apa-apa. Yang penting kita tetap amanah ya, memberikan yang terbaik untuk konsumen kita ya. Dan ini ternyata tidak masuk. Kita buka aja ya.
ini di dalam ya masukannya ya, ada di dalam ini sama ini dua ya, sepasang. Dan ini saya simpan di bagian atasnya ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan pengetesan ini bisa lancar ya. Kita bacakan dulu ya untuk doa penyelarasannya, bukan kunciannya tapi doa penyelarasannya supaya kita koneksi ya. Bismillah ya. Nah, kita coba ya. Ini saya simpan sini ya. Fotonya kelihatan ya? Ada ya? Nah, saya dekatkan kameranya supaya lebih enak ya kita melihatnya ya. Ini kita ada senapan ya, jadi biasa kita gunakan juga untuk pengetesan. Nah ini ya, ini saya sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba ya. Ini jarak kurang dari 1 meter ya. Bismillah. Dan ternyata ini masih itu ya, masih bocor ya. Mungkin saya kurang penyatuan mungkin ya. Jadi akan saya coba lagi ya. Jadi ini real ya, nggak ada rekayasa ya. Ini pelurunya masuk ke dalam. Tapi nggak apa-apa, kita coba penyelarasan lagi. Jadi kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kita coba ya. Untuk koneksi lagi ya. Bismillah. Ya, bentar ya. Kita coba lagi. Ini lubang baru ada 1 ya. Jadi nggak ada yang lainnya ya. Ini lubang hanya ada 1 ya. Oke. Jadi kita real ya. Kita coba lagi untuk kedua kali. Kita masukkan minusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan ya. Ini saya jarak seperti yang tadi ya. Dan ini musikannya ada di sini nih. Kelihatan ya. Nah, 2 ya musikannya. Dan untuk sampannya akan saya simpan di sini ya, di atas ya. Kita koneksi dulu supaya kita bisa mengendalikan energinya ya. Bismillah. Oke, kita arahkan kameranya ya. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lumayan berat nih. Ini pelurunya ya. Ini jarak sangat dekat ya. Jadi kurang lebih 1 meter kurang ya. Nah, kadang seperti ini kalau tanda yang mau dites 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coba ya. Kelihatan ya. Dan ini hasilnya. Jadi dia tuh apa ya? Enggak, ini nggak bocor ya. Jadi ini tutupnya ini yang emang agak
agak kurang itu ya, kurang rapat. Jadi sebetulnya bentar, kita benarkan dulu, benarkan dulu supaya si tutupnya bisa rapat. Jadi ini nggak bocor ya. Ya, kalau bekasnya ini nih, bekas tembakannya ya. Bisa kalian lihat ya. Kalau ini tutupnya memang nggak rapat ya. Ini dari awal memang ini nggak rapat ini. Tuh. kita coba lagi ya. Barangkali mungkin masih ada yang penasaran. Kita tes lagi ya. Kita masukkan pelurunya ya. Ini ya, dalam ya. Jadi senapannya ini langsung bocor ya. Jadi spontan si senapannya juga langsung rusak. Jadi ini saya coba. Nah, ada angin yang keluar ya. Langsung bocor ya si senapannya nih. Jadi korban ini yang kedua ya, senapan ini. Yang kemarin rusak juga sama karena pengetesan seperti ini. Jadi saya entah kenapa ya, kalau ngetes yang seperti ini, anti tembak ini sangat rentan senapannya itu rawan rusak. Jadi ya mungkin itulah keajaiban dari sarana tersebut. Oke, karena ini senapannya sudah rusak, jadi tidak bisa kita lanjutkan ya untuk pengetesannya. Coba lagi ya. Nah, ada suara ya, anginnya. Nah, keluar dari sini. Jadi si klepnya langsung pecah. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah mengetahui ya karakter dari energi pada sarana tersebut ya. Oke, sambalnya kita buka ya. Dan mustikanya kita ambil. Sebentar, saya buang dulu airnya. Ini dia mustika tingkat lipannya ya. Jadi kalau untuk pengetesan anti tembak, yang paling pertama sepengalaman saya, senapan siap-siap aja kalau misalkan jebol. Ya itu udah nggak aneh sih, saya udah beberapa kali ganti senapan saya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita puas. Dan ini ya samban dengan mustika gelip-gelipnya ya, saya kasihkan khusus bonus kepada tuan yang di Malaysia, kalung untuk wadah dari mustika tersebut ya. Jadi ini saya pengetesan real apa adanya ya, nggak ditutup-tutup ya. Oke, mungkin hanya segini sebatas kemampuan saya untuk pengetesan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Mistik Nusantara.